untuk mentaati Tuhan dengan hormat, berjalan dalam takut akan Tuhan, sama seperti yang juga diberitakan oleh para rasul di dalam Kisah Rasul 9 ayat 31. Inilah tujuan hidup dan kunci kebenaran, kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia hidup kita, kuncinya hanya satu: berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Itulah kunci kebahagiaan yang sejati. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-11 di dalam serial Perenungan Kitab Pengkhotbah, yakni seri terakhir dengan tema Epilog dan Kesimpulan Kitab Pengkhotbah. Kita akan baca bersama-sama dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah 12 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan nasihat yang diberikan kepada kaum muda, mulai dari pasal 11 sampai pasal 12, pengkhotbah kemudian menarik kesimpulan, yakni di dalam nats yang baru saja kita baca, pasal 12 ayat 8 sampai 14. Kitab ini sering disalahpahami dan disalahgunakan dengan mengambil bagian di luar konteks, dengan menarik kesimpulan yang mengabaikan kesimpulan penulis sendiri. Tetapi dalam ke-7 ayat terakhir, kita menemukan penyajian kembali hasil pencarian pengkhotbah akan makna hidup. Epilog yang menggambarkan pekerjaan berkelanjutan pengkhotbah, ada nilai hikmat dan peringatan terhadap jenis studi yang salah. Lalu kesimpulan besar yang ditarik dari pencarian makna dan tujuan hidup pengkhotbah. Dengan epilog dan kesimpulan yang kita bahas pada saat ini, kita bisa menjaga dari kesalahan penerapan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap kitab ini. Oleh karena itu, mari kita mulai. Yang pertama, tema yang diulang. Tema yang diulang di seluruh kitab, mulai dari prolog, kemudian sebelum menjelaskan pencariannya akan makna hidup, lalu di sepanjang pencariannya selalu ada subtema kesia-siaan kesenangan, kesia-siaan di dalam pekerjaan, kesia-siaan hikmat manusia, kesia-siaan dari semua kehidupan, kesia-siaan meninggalkan warisan. Sepanjang kata-kata nasihat dan kebijaksanaannya, kesia-siaan dari keberadaan duniawi, kesia-siaan memperoleh kekayaan atas keluarga, kesia-siaan popularitas politik,
kesia-siaan banyak mimpi dan banyak kata, kesia-siaan dari cinta yang berlimpah, kesia-siaan kekayaan tanpa karunia Tuhan untuk menikmatinya, kesia-siaan keinginan yang mengembara, kesia-siaan tertawa bodoh, kesia-siaan ketidakadilan dalam hidup ini, kesia-siaan hari-hari kegelapan, kesia-siaan masa kecil dan masa muda. Yang harus diingat di dalam konteksnya adalah pengkhotbah mengacu pada kesia-siaan hidup di bawah matahari, sebagaimana dinyatakan di dalam prolog, dalam menjelaskan kesia-siaan kerjanya, dalam menghubungkannya dengan kejahatan yang dia lihat, lalu di dalam memberikan nasihatnya, yaitu ketika kehidupan hanya dilihat dari perspektif duniawi, menguji kehidupan semata-mata atas kemampuannya sendiri, ketika Tuhan dan akhir hidup tidak diperhitungkan. Jika dilihat dari perspektif ini, tidak ada keuntungan dari hikmat atas kebodohan. Manusia tidak berbeda dengan binatang. Orang mati tidak tahu apa-apa, dan mereka tidak memiliki upah lagi. Tapi akan menjadi aplikasi yang salah jika menggunakan bagian ini menyangkal kehidupan setelah kematian, atau bahwa pencarian tidak ada nilai hikmat sejati. Jika kehidupan di bawah matahari adalah segalanya, maka sungguh kesia-siaan dari kesia-siaan belaka. Tapi kita telah melihat di seluruh kitab bahwa pengkhotbah memberikan nasihat yang bijaksana untuk menghadapi kesia-siaan hidup, bahwa ia melanjutkan pekerjaan tersebut terbukti dari 4 ayat berikut ini. Bagian epilog ayat 9-12, pekerjaan pengkhotbah yang berlangsung ataupun yang berkesinambungan. Pengkhotbah terus mengajar orang lain dan mencari pengetahuan dan kebenaran untuk di-sharingkan, untuk dibagikan kepada umat manusia. Dan ini pasti pelakunya adalah Salomo, yang seperti dapat kita baca referensinya dari kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 30-34, pasal 10 ayat 4-8, Pengkhotbah 1 ayat 1, ayat 12, ayat 16, pasal 2 ayat 9. Perhatikan bahwa kesimpulannya tentang kesia-siaan hidup tidak membawanya kepada keputusasaan atau tidak proaktif ataupun tidak aktif. Lalu, nilai jenis studi yang tepat. Kata-kata orang bijaksana itu sangat berharga. Kata-kata orang bijak itu bagaikan kusa yang mendorong pemikiran kita, menggerakkan kita ke arah yang benar. Kita tahu bahwa kusa itu adalah tongkat yang ujungnya diberi besi berkait, biasanya dipakai untuk mengendalikan perjalanan gajah. Kata-kata bijak itu juga seperti paku yang dapat memberikan stabilitas dan ketabahan dalam hidup kita, terutama yang diberikan oleh Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi tidak semua pengetahuan bermanfaat. Tidak ada akhir untuk membuat buku. Misalnya dengan percetakan pers, atau sekarang dengan e-book, electronic book, ya, dengan internet kita mendapatkan informasi yang berlimpah ruah, bahkan dengan media-media yang lain selain ini, ya, media siaran yang melampaui pers, ya. Nah, jadi kita melihat kalau menulis buku untuk hal-hal yang ada di bawah matahari itu adalah suatu kesia-siaan jika di dalamnya tidak ada mengandung nilai kebenaran kekal, yakni tentang kehidupan kekal. Dan banyak belajar melelahkan badan, karena seseorang tidak dapat mempelajari setiap buku dan harus selektif, seperti ketika kita memilih untuk mengikuti gembala kita, gembala yang baik, yakni Yesus Kristus. Saya sering sekali mendengar bahwa ayat ini disalahgunakan oleh orang-orang yang malas belajar, bahkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Ketika ada tugas untuk membuat laporan bacaan dan sebagainya, mereka mengutip ayat ini, dan tentu saja itu adalah salah. Karena apa? Karena ayat ini mengajarkan bahwa kita akan menyia-nyiakan upaya kita belajar kalau kita belajar ilmu yang tidak berguna atau belajar hal-hal yang fana. Tetapi ketika kita belajar Alkitab, ketika kita belajar hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kekal,
itu adalah hal yang sungguh dapat diinvestasikan di dalam surga kelak, karena kita akan menabur semua perbuatan kita. Jadi tidak semua buku itu kurang baik ya. Ada buku-buku dan bahkan banyak buku-buku yang bagus yang mesti kita pelajari. Nah, jadi jangan menyalahgunakan teks ini ataupun ayat ini. Karena kehidupan di bawah matahari dipenuhi dengan begitu banyak kesia-siaan. Jadi sekali lagi harus selektif. Kita dinasihati oleh pengkhotbah dengan teladan dan ajaran untuk mencari hikmat yang benar, untuk memandu perjalanan singkat kita di bumi ini, bahwa akhirnya membawa kita kepada kesimpulan utama ayat 13 sampai yang ke-14. Takut Allah dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ini adalah seluruh kewajiban manusia. Jadi kalau kita mau melihat ayat kunci ataupun kesimpulan utama di dalam kitab ini terletak di dalam pasal 12 ayat 13. Semuanya dari A sampai Z, semua hal yang ada di bawah kolong langit ini adalah sia-sia kecuali ketika kita berpegang kepada firman Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu tidak pernah sia-sia, karena itu menyenangkan Tuhan. Ini meringkas jawaban atas pertanyaannya sendiri. Ini adalah alasan keberadaan manusia, petunjuknya dan keberadaannya, sebagaimana yang sering sekali ditanyakan oleh para filsuf, untuk apa saya hidup, kenapa saya ada di sini? Jawabannya adalah kita akan sia-sia hidup di bawah matahari jikalau kita tidak takut akan Tuhan. Jadi agar hidup kita bermakna, kenapa saya ada di sini dan untuk apa saya di sini, itu tujuannya adalah untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan diri sendiri. Nah, agar kita takut akan Tuhan, artinya untuk menghormati Tuhan, untuk menyenangkannya, inilah permulaan hikmat dan pengetahuan. Perbuatan ini akan membantu memperpanjang umur kita dan melindungi seseorang dari banyak kejahatan yang bakal dibuat kalau kita berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Itu adalah janji Tuhan yang ya dan amin. Lalu agar mematuhi perintah-perintah Tuhan, perintah yang diberikan kepada bangsa Israel dipegang oleh setiap orang yang mengasihinya, termasuk kita pada saat ini. Perintah yang diberikan kepada murid-murid Yesus ketika Tuhan Yesus mendoakan mereka, ketika Tuhan Yesus menenangkan mereka sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga. Jadi ini adalah perintah yang berlaku untuk semua orang yang ingin hidupnya diberkati, yang ingin panjang umur, dan yang ingin menjauhkan diri dari segala kejahatan. Dasar kita mengetahui bahwa kita mengenal dan mengasihi Tuhan sama seperti kita bandingkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4, pasal 5 ayat 3. Untuk mentaati Tuhan dengan hormat, berjalan dalam takut akan Tuhan, sama seperti yang juga diberitakan oleh para rasul di dalam Kisah Rasul 9 ayat 31. Inilah tujuan hidup dan kunci kebenaran, kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia hidup kita, kuncinya hanya satu: berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Itulah kunci kebahagiaan yang sejati. Dasar kesimpulannya adalah, setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, tidak hanya dari apa yang dapat diamati di dalam kehidupan di bawah matahari, tetapi dari hikmat yang diberikan oleh firman, hikmat yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah hal yang patut kita dapatkan. Itu adalah perolehan hikmat yang sungguh dicari-cari oleh pengkhotbah itu sendiri. Karena ketika dibandingkan dengan hikmat dunia itu adalah sia-sia, tetapi hikmat surgawi, hikmat dari wahyu, hikmat dari firman Tuhan, itu berlalu kekal adanya. Dan itulah kesimpulan dari keseluruhan permasalahan hidup yang ada di dunia ini, untuk mengingatkan akan penghakiman yang akan datang, bahwa setiap perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Tuhan, di mana setiap pekerjaan akan dinilai, akan diuji. Apakah pekerjaan pelayanan kita ini terbuat dari emas atau perak, atau seperti jerami dan kayu yang ketika dibakar akan menjadi
debu, akan menjadi arang. Atau seperti emas dan perak, semakin dibakar, semakin diuji, semakin murni. Nah, disinilah di dunia ini, ketika kita masih hidup di bawah kolong langit ini, ketika kita masih bisa merasakan panasnya matahari, di saat itulah kita bekerja dengan jenis apa? Jenis perak dan jenis emas tentunya. Karena itu tidak akan habis ketika diuji, ya, malah akan semakin murni. Kemudian, apakah itu baik atau jahat? Apa yang kita lakukan itu motivasinya baik atau jahat, itu nanti semuanya akan dinilai dan akan dihakimi oleh Tuhan. Apakah nantinya kita akan mendapatkan reward ataupun pahala yang sedikit atau banyak, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lalu tibalah kita kepada kesimpulan akhir. Orang-orang sudah sering mencari makna hidup. Dari mana dari orang yang biasa hingga kepada para filsuf. Mereka mengajukan pertanyaan seperti, mengapa saya ada di sini? Apa tujuan hidup saya? Banyak yang menyimpulkan bahwa tidak ada tujuan dan jatuh ke dalam keputusasaan. Tetapi pencarian yang dimulai dengan asumsi yang salah selalu mengarah kepada kesimpulan yang salah, seperti asumsi bahwa tidak ada Tuhan, atau seperti hipotesis tidak ada Tuhan, atau kehidupan setelah kematian. Jika apa yang kita lihat di dalam hidup ini adalah segalanya, maka benar-benar kesia-siaan belaka. Semuanya adalah kesia-siaan belaka. Tetapi pengkhotbah dengan pengalamannya sendiri dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, pengkhotbah telah mendemonstrasikan sendiri kehidupan yang sia-sia dari perspektif duniawi ataupun perspektif di bawah matahari ini. Pengkhotbah telah mengajari kita bahwa dengan takut akan Tuhan dan menaati perintah-perintahnya, seseorang dapat menghadapi kesia-siaan dan menghadapi kebingungan hidup. Sekalian juga kita dapat menikmati hal-hal yang baik di dalam hidup ini. Nah, jadi disinilah kuncinya, takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Seperti yang ditulis oleh pemazmur, yakni Mazmur 112, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Semoga kita menjadi seperti pengkhotbah dan terus mencari firman kebenaran, terutama yang berasal dari firman Yesus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengakhiri pelajaran dari kitab Pengkhotbah dengan 11 episode. Dari episode hingga episode yang terakhir ini adalah epilog ataupun penutup ataupun kesimpulan. Maka kita sudah mendapatkan banyak nasihat yang kekal agar kita dapat menikmati kehidupan kita di bawah matahari. Marilah kita tetap semangat, takut akan Tuhan, dan tetap berpegang kepada perintah-perintahnya. Shalom.